Halo Sobat Damai, jumpa lagi dalam acara BNPT Update yang akan memberikan sejumlah informasi terkini seputar kegiatan dan program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama saya, Indira Dewi. Pimpin rapat koordinasi kedua tim sekretariat BNPT terkait RAN PE tahun 2023, Sekretaris Utama BNPT meminta agar seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan RAN PE dapat memanfaatkan platform IT Hub dalam koordinasi penghimpunan data dan informasi terkait perkembangan dari pelaksanaan RAN PE. Dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap implementasi RAN PE, BNPT menggelar rapat koordinasi kedua tim sekretariat RAN PE tahun 2023 yang dipimpin oleh Sekretaris Utama BNPT Bambang Surono pada 9 Oktober 2023 di kantor BNPT di Jakarta. Dalam rapat koordinasi ini, Pokja dari masing-masing pilar memaparkan tentang progres capaian, kendala dan tindak lanjut dalam pelaksanaan RAN PE di tahun 2023. Dalam kesempatan ini, Sekretaris Utama BNPT sekaligus Ketua Pokja RAN PE meminta agar seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan RAN PE dapat memanfaatkan platform IT Hub on CTV dalam koordinasi penghimpunan data dan informasi terkait perkembangan dari pelaksanaan RAN PE. IT Hub on CTV atau Indonesia Knowledge Hub on Countering Terrorism and Violence Extremism merupakan sebuah platform digital yang dibangun BNPT sebagai media koordinasi dan kolaborasi dalam mengoptimalkan pelaksanaan RAN PE. Pada tanggal 25-26 yang lalu, telah menyepakati bahwa masing-masing KL akan menyampaikan progres capaian pelaksanaan RAN PE sekaligus menyampaikan knowledge product ataupun keluaran RAN PE yang selanjutnya diunggah dalam platform IT Hub sebagai bukti dari pelaksanaan kegiatan RAN PE yang telah disampaikan oleh KL terkait kepada sekretariat bersama RAN PE. Oleh karena itu saya berharap kiranya kelompok kerja pada masing-masing pilar nanti mohon dibantu Bapak, nanti ada Pak Brigjen Imam, Pak Brigjen Sigit dan teman-teman semua di sini mohon dibantu nanti menyampaikan progres pelaksanaan RAN PE sesuai pilarnya tadi pada periode Januari-Oktober tahun 2023 sudah bisa diinput ke IT Hub. Hingga tahun 2023, implementasi RAN PE telah mencapai 64 aksi dari 79 aksi di seluruh kementerian lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan RAN PE. Diharapkan koordinasi dengan seluruh kementerian lembaga dapat terus ditingkatkan agar dapat memenuhi target aksi yang telah ditetapkan. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme gelar rapat koordinasi nasional dan Duta Damai Santri ke-7 di Pasuruan, Jawa Timur. Dalam acara tersebut, Kepala BNPT sampaikan pentingnya meningkatkan semangat kebangsaan dalam menghadapi tahun politik. Berikut berita selengkapnya. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme hadirkan 100 pemuda-pemudi Duta Damai Dunia Maya dari 18 provinsi dan Duta Damai Santri dari 2 provinsi di Indonesia dalam acara Rapat Koordinasi Nasional dan Duta Damai Santri ke-7 di Pasuruan, Jawa Timur. Digelar pada 10 Oktober 2023, Kepala BNPT Komjen Pol Riko Amil Zadahnil hadir didampingi Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT, Maijen TNI Nisan Setiadi, bersama dengan Asisten Administrasi Umum Pemprov Jawa Timur, Ahmad Zazuli, dan Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Jawa Timur, Hesti Amirwulan. Menutup rangkaian rapat koordinasi bertajuk A Journey of Friendship yang telah digelar selama 4 hari tersebut, peserta paparkan capaian tahun 2023 sekaligus membahas rencana program kerja Duta Damai tahun anggaran 2024. Kepala BNPT dalam sambutannya sampaikan pentingnya meningkatkan semangat kebangsaan dalam menghadapi tahun politik. Pahami rasa kebangsaan. Negeri ini dibangun dari berbagai perbedaan dan kita harus membangun perangkat kesatuan. Kita jaga negeri ini, kita bangun harmoni, meskipun tidak mudah. Ya. Kalau kita sudah memiliki rasa kebangsaan, paham pentingnya kebangsaan ini, apapun pilihannya, apapun partainya, apapun warnanya, itu saudara sebangsa silakan milih. Kuncinya tadi adalah kata penelitian tadi, lack of knowledge.
Ya, sekarang kita harus improve. We have to enhance our knowledge. Kita tingkatkan pengetahuan kita. Selaras dengannya, Asisten Administrasi Umum Pemprov Jawa Timur memandang bahwa keberadaan Duta Damai membuka ruang bagi anak bangsa untuk bersama-sama berupaya menjaga keutuhan NKRI dari ancaman radikalisme. Kami mewakili Bu Gubernur Jenderal bangga dan terima kasih di Indonesia hari ini bertambah kader-kader Duta Damai yang akan memperkokoh NKRI. Mudah-mudahan kegiatan ini akan menebar kedamaian di seluruh Indonesia. Anda akan bisa membunuh terorisme melalui ilmu yang disampaikan Jenderal Riko tadi. Karena itu, Ibu Gubernur, mohon maaf sekaligus berpesan kepada adik-adik peserta Duta Damai ini agar dimanapun berada tidak henti-hentinya untuk mengkobarkan semangat NKRI, semangat perdamaian demi Indonesia yang aman dan damai sejahtera. Koordinator Duta Damai Jawa Timur, Andre Pratama Saputra, turut sampaikan komitmennya untuk perangi radikalisme dan terorisme secara daring maupun luring. Terima kasih kepada BNPT Republik Indonesia sudah menyediakan wadah bagi kami, para pegiat-pegiat, pemuda-pemuda yang menggiati untuk memerangi tentang radikalisasi. Karena saat ini banyak pemuda ataupun bahkan anak kecil yang secara tidak langsung diberikan pemahaman yang tidak layak untuk kepersatuan Indonesia. Jadi kami bersatu dari seluruh Indonesia, terutama 18 provinsi dan 2 santri untuk memerangi hal tersebut di media sosial dan kegiatan sosial lainnya. Dalam kesempatan ini, Kepala BNPT lakukan penyerahan plakat secara simbolis kepada Asisten Administrasi Umum Pemprov Jawa Timur, diikuti dengan penyerahan penghargaan tulisan terbaik, anggota teraktif, koordinator terbaik, dan Duta Damai Regional terbaik sebagai bentuk apresiasi BNPT kepada Duta Damai. Sebagai mitra BNPT, para Duta Damai diharapkan dapat terus berperan aktif dalam menyuarakan berbagai narasi terkait perdamaian, moderasi berbangsa, serta moderasi beragama, demi ciptakan semangat persatuan di tengah masyarakat. Tolak kekerasan, tolak terorisme, BNPT hadir, Indonesia damai. Sestama BNPT pimpin rapat monitoring dan evaluasi anggaran triwulan 3 tahun 2023 untuk membahas progres tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2022. Bambang Surono sampaikan BNPT harus efektif dalam mengelola anggaran negara. Dipimpin oleh Sekretaris Utama BNPT Bambang Surono, BNPT lakukan rapat monitoring dan evaluasi anggaran triwulan 3 tahun 2023 di kantor BNPT RI Jakarta Pusat pada 10 Oktober 2023. Rapat dihadiri oleh Kepala Biro Umum Marsma TNI Fanfan Infansyah, Kepala Biro Perencanaan Hukum dan Hubungan Masyarakat Brigjen TNI Rudi Widodo, serta perwakilan pejabat BNPT. Dalam rapat juga membahas proses tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI tahun anggaran 2022, juga pemaparan oleh masing-masing bidang bagian. Sekretaris Utama BNPT sampaikan BNPT harus bisa efektif dalam mengelola anggaran negara secara efisien dan tertib. Pelaksanaan anggaran belanja yang akuntabel merupakan cerminan pemerintahan yang baik dan bersih. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita dapat mengelola penggunaan anggaran negara dengan efektif, efisien, dan tertib. Bagaimana Bapak Kepala BNPT telah memberikan kepercayaan kepada kita semua, sehingga menjadi kewajiban bagi seluruh unit kerja untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh Bapak Kepala dengan bekerja sebaik-baiknya dan mengelola penggunaan anggaran dengan tepat. Diharapkan BNPT dapat memaksimalkan pengelolaan anggaran dengan tertib dan baik, sehingga tepat sasaran juga menghasilkan keberhasilan seluruh program-program BNPT. Informasi berikutnya bertempat di kantor BNPT RI Jakarta Pusat. BNPT gelar rapat tim teknis untuk Project Countering Terrorism and Preventing Violent Extremism pada 11 Oktober 2023.
Diharapkan proyek ini nantinya mampu membantu dan memaksimalkan kinerja BNPT dalam penanggulangan dan pencegahan terorisme. Bertempat di kantor BNPT RI Jakarta Pusat, BNPT gelar rapat tim teknis untuk proyek Countering Terrorism and Preventing Violence Extremism pada 11 Oktober 2023. Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Utama BNPT Bambang Surono, dihadiri oleh Kepala Biro Perencanaan Hukum dan Hubungan Masyarakat BNPT, Brigjen TNI Rudi Widodo, Kepala Biro Umum BNPT Marsma TNI Fanfar Infansyah, Direktur Penegakan Hukum Sigit Widodo, juga peserta rapat lainnya. Dalam arahannya, Sekretaris Utama BNPT Bambang Surono paparkan 3 hal penting yang harus ditindaklanjut oleh tim teknis, yakni penyusunan rencana kerja yang dilengkapi timeline kegiatan, menentukan titik lokasi pembangunan proyek agar pembangunan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, pembuatan surat terkait benchmarking kepada pimpinan kementerian lembaga terkait. Diharapkan proyek ini nantinya mampu membantu dan memaksimalkan kinerja BNPT dalam penanggulangan dan pencegahan terorisme. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme kembali mengukir prestasi. Kali ini BNPT menerima penghargaan sebagai anggota JDI HN terbaik peringkat 1 tahun 2023. Dalam kategori lembaga pemerintah non-kementerian serta JDI HN terbaik ketiga Legal Development Content Creator. Sekretaris Utama BNPT Bambang Surono beserta jajaran hadir dalam acara Pertemuan Nasional Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Legal Development Content Creator Awards yang juga dihadiri langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli bersama dengan 400 orang perwakilan dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah pada 12 Oktober 2023. Kegiatan ini mengangkat tema membangun hukum nasional sebagai perekat dan pemersatu bangsa melalui transformasi digital. Pada gelaran yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional tersebut, BNPT menerima penghargaan sebagai anggota JDI HN terbaik 1 tahun 2023 kategori lembaga pemerintah non-kementerian yang diserahkan langsung oleh Menkumham kepada Sekretaris Utama BNPT. Tidak hanya itu, BNPT RI juga memperoleh penghargaan anggota JDI HN terbaik 3 Legal Development Content Creator yang diterima langsung oleh Kepala Biro dan Humas TI Brigjen TNI Rudi Widodo. Dalam sambutannya, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli sampaikan bahwa keterbukaan akses terhadap kebijakan pemerintah dan informasi hukum dapat meningkatkan wawasan dan kesadaran masyarakat agar turut serta berkontribusi dalam upaya pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah merupakan salah satu pendorong jalannya pembangunan. Untuk dapat diakses oleh masyarakat, yang kita harapkan peran aktifnya dalam pembangunan perlu adanya keterbukaan informasi, keterbukaan akses atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dalam sudut pandang hukum, keterbukaan akses pada peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini saya sangat mengapresiasi seluruh anggota JDI HN yang telah mendorong terdokumentasikannya dokumen hukum yang secara nasional hingga saat ini. Per tanggal 10 Oktober kemarin, 2 hari yang lalu, berjumlah 557.509 dokumen. Mendukung dirinya, Sekretaris Utama BNPT Bambang Surono sampaikan sejumlah upaya BNPT dalam meningkatkan keterbukaan akses akan informasi terkait hukum penanggulangan terorisme. Alhamdulillah tahun ini adalah tahun yang kita mencapai posisi nomor 1, yaitu hal-hal yang sudah dilakukan antara lain kita melaksanakan berbagai inovasi untuk melengkapi penyempurnaan JDIH kita sehingga terhubung dengan JDIH nasional, dan kemudian juga banyak kita juga melakukan studi banding untuk memperbaiki kinerja kita, kemudian juga etos kerja dari seluruh personil pengelola JDIH BNPT. Terus berkarya yang terbaik, terus melakukan inovasi, terus juga memberikan informasi terbaik untuk masyarakat Indonesia terkait dengan penanggulangan terorisme melalui JDIH BNPT. Mudah-mudahan semua informasi terkait dengan hukum penanggulangan terorisme bisa dilaksanakan secara cepat, secara murah dan akuntabel. Sebelumnya BNPT juga telah menerima penghargaan JDI HN pada tahun 2021 dan 2022.
Capaian terbaru ini merupakan bukti bahwa BNPT terus mempertahankan keaktifannya dalam bersinergi dengan pemerintah di tingkat pusat dan daerah untuk mengelola JDIH BNPT RI sesuai amanat Perpres nomor 33 tahun 2012 dalam rangka menuju satu data hukum Indonesia. Diharapkan BNPT akan terus mendukung kemajuan reformasi birokrasi melalui JDIH BNPT RI sebagai wadah informasi hukum yang akurat, cepat, dan tepat terkait penanggulangan terorisme di Indonesia dan dunia. Beralih ke informasi lainnya, hadiri peringatan 21 tahun peristiwa bom Bali 1, Kepala BNPT ajak masyarakat tetap waspada terhadap keberadaan radikalisasi yang berpotensi menjadi ancaman terorisme. Suasana hikmat terlihat saat para pemuka agama memimpin doa bersama dalam peringatan 21 tahun peristiwa bom Bali 1 yang digelar di Monumen Ground Zero Bali pada 12 Oktober 2023. Peringatan tragedi kemanusiaan tersebut mengangkat tema mengubah penderitaan menjadi berkah yang dilakukan dengan doa perdamaian serta tabur bunga oleh keluarga dan kerabat korban. Menghadiri peringatan ini, Kepala BNPT Komjen Pol Riko Amelza Daniel menyatakan bahwa tren serangan aksi teror di Indonesia tercatat menurun. Namun dirinya mengingatkan masyarakat tidak boleh lengah karena keberadaan kelompok teroris masih aktif melakukan radikalisasi. Potensi ancaman selalu ada. Potensi ancaman serangan terbuka memang terus menurun saat ini ya. Dari 2018 sampai dengan tahun 2023 ini menurun terus ya. Tapi bukan artinya ancaman itu sudah tidak ada lagi. Ya, ancaman itu sekarang sudah lebih banyak berubah dari yang serangan-serangan terbuka menjadi proses gerakan bawah tanah yang sistematis ya. Sistematis masih melakukan proses rekrutmen melalui radikalisasi secara online, ya, secara offline, kemudian melakukan pengumpulan dana, memperkuat sel-sel seperti itu. Oleh karena itu, ini kita harus membangun satu public awareness, ya, kesadaran daripada publik tentang bahaya daripada ideologi ini. Sementara itu, pejabat Gubernur Bali Samada Mahendra Jaya menyatakan bahwa dalam pencegahan terorisme diperlukan peran serta seluruh pihak, yaitu dengan menghormati keberagaman yang ada. Kita semua memiliki peran dalam menciptakan perdamaian. Mari kita tingkatkan kesadaran kita, berkomitmen untuk memperkuat hubungan antar manusia dan menghormati keberagaman yang ada di dunia ini. Mari kita berdamai dengan masa lalu, memaafkan dan membangun masa depan yang lebih baik bersama-sama. Selain BNPT dan pemerintah daerah Bali, peringatan peristiwa bom Bali 1 ini juga turut dihadiri oleh penyintas dan keluarga korban, Kapolda Bali, Ketua LPSK, dan perwakilan dari Konsulat Jenderal Australia dan Britania Raya untuk memberikan penghormatan kepada para korban. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi website kami di www.tv.bnpt.go.id serta YouTube channel kami di BNPT TV, dan jangan lupa untuk download aplikasi BNPT TV Channel di Play Store Anda. Saya Indira Dewi, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih, salam Indonesia damai, Indonesia harmoni, Indonesia tanpa kekerasan.